Kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk Kak Masayu dan Anastasia untuk langsung tanya sama Ustadz, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah menikah pada tahun 2008. Saya dikaruniai seorang putri. Sampai akhir tahun 2016 saya memutuskan untuk berpisah dengan suami saya. Saya baru tahu ketika dalam proses perceraian yang sangat panjang bahwa ada perubahan yang sangat besar terhadap anak saya. Yang tadi mungkin biasanya anak saya ceria. Dia menjadi pendiam dan mencari teman-teman yang satu nasib dengan dia. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu saya mengajak anak saya untuk mengobrol hati ke hati. Karena menurut saya anak saya sudah cukup dewasa untuk saya ajak bicara. Dia selama ini tidak pernah menanyakan atau mengungkapkan apapun. Tapi ketika saya ajak bicara selama 2 jam, ternyata memang selama bertahun-tahun itu dia memendam perasaan yang dan memendam berbagai pertanyaan. Dan saya sudah minta maaf sama anak saya karena jujur di tahun 2015 itu saya yang mengambil keputusan untuk berpisah. Sampai akhirnya sekarang saya sudah 9 tahun saya sendiri. Saya bukan ada trauma untuk saya mengambil keputusan untuk menikah lagi. Itu karena saya tidak ada orang yang mau gagal untuk yang kedua kalinya. Yang saya mau tanyakan sama Ustadz, apakah diperbolehkan jika kita bertahan demi anak tapi kita tersiksa demi kepentingan kebahagiaan anak tersebut, atau sebaliknya? Dan yang kedua, jika memang ketika kita dijodohkan semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tapi kenapa kita bisa bercerai? Dan yang ketiga, apakah mungkin buat seorang yang sudah berpisah dapat bersatu kembali? Dulu saya pun meminta izin sama orang tua dulu sebelum saya mengajukan proses perceraian. Dan sebenarnya itu dari tahun 2013, tapi saya tahan. Waktu itu saya ngerasa itu adalah keputusan yang benar. Tapi nyatanya sampai sekarang saya belum berani untuk menikah kembali. Ternyata saya belum bisa memaafkan diri saya karena saya sudah membuat perubahan buat anak saya. Opsi untuk rujuk itu mungkin lebih dari saya sendiri. Karena penyesalan. Dulu mungkin ketika saya memutuskan untuk bercerai itu saya masih di umur 30 tahun. Ya kita tidak pernah ada yang tahu. Gitu karena kan waktu itu yang memutuskan talak itu adalah pengadilan. Mantan suami sudah menikah lagi atau belum? Belum. Oke, baik. Bunda, rumah tangga itu tangga berharga untuk menjadikan tujuan surga sebagai tujuan utamanya. Maka lika-liku di rumah tangga harus kita lewati seberat apapun. Sederas apapun ujiannya, sesulit apapun keadaannya. Karena tujuan kita adalah surga, bukan dunia. Anak dihadirkan oleh Allah dalam rumah tangga memang adalah bagian penguat. Sehingga
ketika ada luka di rumah tangga, balik ke anak akan menjadi sesuatu yang melapangkan hati kita lagi untuk memaafkan kesalahan pasangan kita. Maka ada pertanyaan, AA, boleh nggak kita bertahan karena anak? Jawabannya boleh, selama kesalahan yang kita rasa pada pasangan bisa diperbaiki. Jadi bukan satu-satunya alasan bertahan itu anak, bukan. Anak itu jadi salah satu alasan. Tapi alasan utamanya adalah kita ingin bersama karena kita tahu dia mau berubah. Dan dia mau memperbaiki diri. Berarti jangan gara-gara kesalahan kecil daripada pasangan harus menyimpulkan perpisahan sebagai jawaban. Kita itu lebih pintar melihat kekurangan pasangan dan lupa melihat kelebihan pasangan. Betul gak? Ada kertas putih, ada titik hitam. Yang Bunda perhatikan titik hitamnya atau kertas putihnya? Anggap saja kertas putih itu kebaikan pasangan. Titik hitam itu kekurangan pasangan. Tapi kadang kita lebih fokus dengan titik hitam kekurangan pasangan. Lupa melihat kertas putih kelebihan pasangan. Ini pelajaran. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perpisahan. Khawatirnya ada penyesalan yang datang kemudian. Setuju? Sekarang Kak Mas Ayu merasa bahwa sudah terjadi penyesalan. Apakah mungkin ada kesempatan rujuk kembali? Ada. Bisa. Tinggal nanti dilihat seperti apa perpisahan kemarin. Memang ada aturan masing-masing harus menikah lagi dengan yang lain. Kemudian nanti bisa balik lagi. Betul? Tapi kalau ini sudah sangat panjang. 9 tahun kalau tidak salah sendirian. Berarti ada kesempatan setelah berpisah, jika kemudian anak jadi alasan, masih ada cinta untuk bersama, rasanya masih ada kesempatan untuk dikomunikasikan kembali agar bisa bersama lagi. Karena sekarang ketika Kak Mas Ayu mau menerima orang yang baru juga beliau bimbang. Karena anak belum tentu nerima orang yang baru. Betul gak? Jadi beliau dilema. Secara perasaan perempuan butuh pendamping, betul nggak? Makanya izin siapapun yang mau mengambil hatinya Kak Mas Ayu atau seorang ibu yang sudah punya anak, fokus. Jangan hanya mengambil hati ibunya, tapi juga harus ambil hati siapa? Anaknya. Karena tidak banyak orang yang mau nerima semuanya. Kadang cuman cinta sama ibunya tapi nggak mau nerima anaknya. Menurut AA jangan terima yang seperti itu. Jangan sampai ada luka lagi yang lain. Udah mah kemarin anak terluka, betul? Jangan sampai ditambah orang baru menjadi luka yang baru yang datang untuk anak kita. Semua yang sudah terjadi jangan disesali. Nabi mengatakan, tidak boleh di antara kamu mengatakan coba dulu, coba dulu, coba dulu. Untuk yang sudah terjadi, kata Nabi, katakan qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengannya. Selanjutnya, Kak Mas Ayu, kadang hati ini butuh sembuh dulu. Hati ini butuh pulih dulu. Jangan terlalu buru-buru memaksa orang yang baru hadir di hati kita. Sebelum kita bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Habiskan dulu bonding dengan anak. Temani apalagi anak di usia remaja. Butuh sosok ibu di sampingnya. Gak apa-apa, mungkin kita terluka sementara untuk bahagia anak selamanya. Cukuplah anak kemarin sakit hati dengan pilihan kita, jangan sampai pilihan kita ke depan menambah sakit hati yang kedua untuk anak kita. Insya Allah, Allah masih ngasih jalan untuk kita. Karena apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Percayalah, Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Allah yang punya takdir
dan Allah yang menentukan takdir. Deket iya gitu, bahkan mungkin dibilang sempat hampir menikah iya gitu, cuma itu balik lagi ke anak. Buat aku sendiri pendapat anak dan pendapat orang tua itu nomor satu gitu, dan pasti segala sesuatunya aku juga tetap diskusi sama bapaknya dari anak aku. Lebih tidak setuju kali ya. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya alasannya apa gitu. Aku nggak pernah menanyakan. Cuma sempet dapat cerita dari mama gitu. Jadi itu sih yang bikin aku akhirnya mundur gitu, untuk ya udahlah kita mungkin emang bukan jodohnya. Jauh lebih lega sih yang pasti gitu kan. Misalnya diajarkan kalau ya itu qadarullah gitu ya, itu takdir yang harus dijalani dan kita harus bisa memaafkan diri sendiri.